Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Alfian Saputra dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kelas K3 1B, nomor RRP 0521040058. Di sini saya akan memeragakan cara penilaian penderita dan resusitasi jantung paru atau RJP jogging dengan studi kasus. Ada seorang remaja laki-laki berusia 20 tahun mengalami kecelakaan sepeda motor. Kejadian itu terjadi karena sepeda motor korban tergelincir tumpahan oli. Kita yang sedang jogging melihat kejadian itu mencoba memberikan pertolongan. Yang pertama yang kita lakukan yaitu penilaian keadaan. Penilaian keadaan bertujuan memperoleh gambaran umum mengenai apa yang sedang dihadapi. Saat sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menilai keadaan sekitar. Aman atau tidak bagi korban. Penilaian keadaan dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai apa yang sedang dihadapi, faktor pendukung, dan penggambar pertolongan yang ada di tempat kejadian. Hal wajib yang perlu dilakukan pada penilaian keadaan adalah meminta orang di sekitar untuk tidak berkerumun. Yang kedua, memperkenalkan diri ke orang lain, orang sekitar, atau ke korban jika sadar. Selanjutnya, mengamankan barang korban. Dan yang terakhir, menelpon fasilitas kesehatan serta menceritakan kondisi korban dan kronologinya. Setelah melakukan penilaian keadaan, selanjutnya kita melakukan penilaian dini. Penilaian dini dimulai dengan membedakan kasus, apakah termasuk kasus trauma atau kasus medis. Di dalam kasus yang saya tangani ini, penderita termasuk ke dalam kasus trauma karena disebabkan oleh suatu ruda paksa. Selanjutnya dilakukan penilaian respon atau kesadaran. Respon penderita adalah suatu cara sederhana untuk mendapatkan gambaran berat ringannya gangguan yang terjadi dalam otak. Ada 4 tingkatan respon, yaitu awas, suara, nyeri, dan tidak respon, atau biasa yang disingkat ASNT. Pertama yaitu respon awas, yaitu penderita sadar sepenuhnya. Untuk mengeceknya dengan cara melambaikan tangan di atas wajah korban. Korban masih sadar dan minta tolong. Kedua yaitu respon suara. Penderita hanya menjawab jika mendengar suara. Untuk mengeceknya dengan cara dipanggil tanpa menyentuh korban, ditepuk pada bagian dada atas. Ketiga yaitu respon nyeri. Penderita hanya bereaksi jika ada rangsang nyeri yang diberikan penolong. Untuk mengeceknya dengan cara dicubit pada sisi dalam lengan tangan, ditekan pada bagian dada. Dan yang terakhir yaitu tidak respon. Penderita tidak bereaksi terhadap rangsang apapun. Mengecek nadi dan jalan nafas. Setelah dilakukan penilaian respon, selanjutnya melakukan teknik CAB, yaitu circulation, airway, dan breathing. Dimulai dari circulation terlebih dahulu. Meskipun terlihat ada sumbatan jalan nafas, kecuali bila dilakukan dengan 2 atau lebih penolong, sehingga bisa simultan. Memeriksa nadi karotis dengan peraba sisi leher korban selama 5-10 detik.
Bila tidak teraba denyutan, lakukan pijatan dada sebagai berikut, yaitu memposisikan penderita berbaring terlentang di atas dasar yang keras, misalnya lantai, jangan di atas kasur atau busa. Membebaskan pakaian penderita di sekitar dada. Memposisikan diri penolong pada salah satu sisi penderita, mengupayakan senyaman mungkin. Lalu kedua lutut penolong dibuka kira-kira selebar bahu penolong, seperti ini ya, lebar lutut penolong selebar bahu. Lalu tangan seperti ini. Kemudian meraba lengkung paling bawah, tentukan pertemuan lengkung 3 kiri dan kanan. Setelah itu menentukan titik pijatan dari pertemuan kedua rusuk tersebut, diukur 2 jari ke atas pada garis tengah tulang dada. Memposisikan tangan penolong pada titik pijatan ini ya, tadi. Bagian yang menekan adalah tumit tangan. Tangan penolong yang bebas diletakkan di atas tangan satunya untuk menopang. Memposisikan bahu penolong tegak lurus dengan tangan yang menekan, kayak gini. Kemudian dilakukan pijatan sebanyak 30 kali pijatan plus 2 bantuan nafas sebanyak 5 kali. Itu sama dengan 1 siklus. Tetapi di masa pandemi seperti ini diperbolehkan untuk tidak memberikan bantuan nafas agar tidak terkena virus corona. Itu cukup dengan 30 kali pijatan sebanyak 5 kali. Dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm sampai 6 cm. Ini ya cara melakukan RJP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. RJP dilakukan sampai penderita nadinya kembali. Penolong sudah kelelahan dan menyerah, datang fasilitas kesehatan, atau setelah 20 menit dilakukan RJP namun tidak menunjukkan hasil. Setelah nadi kembali, dilanjutkan pengecekan selanjutnya. Airway atau jalan nafas. Memastikan jalan nafas korban terbuka dengan baik. Jika tidak ada dugaan cedera kepala atau leher atau tulang belakang, gunakan teknik angkat dagu tekan dahi, head lift, chain lift. Jika ada dugaan cedera kepala atau leher atau tulang belakang, gunakan teknik jaw thrust maneuver. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu breathing, nafas. Setelah jalan nafas berjalan dengan baik, dilakukan pemeriksaan pernafasan dengan teknik LDR, lihat, dengar, rasakan. Adanya pernafasan pada korban selama 5-10 detik. Setelah melakukan penilaian dini, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik. Di sini penolong melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki korban.
Pada pemeriksaan fisik ini, tanda-tanda yang perlu ditemukan penolong dapat disingkat dengan PLNB, yaitu P. Perubahan bentuk, L. Luka terbuka, N. Nyeri, dan B. Bengkak. Pada kasus yang saya tangani ini, saat pemeriksaan fisik ditemukan adanya perubahan warna dan bengkak pada pergelangan kaki, dan adanya bengkak pada daerah tangan sebelah kanan korban. Setelah itu, penolong melakukan pemeriksaan tanda vital korban. Pengukuran tanda vital terdapat data sebagai berikut. 1. Denyut nadi korban yaitu 130 kali per menit. Yang kedua, frekuensi nafas korban 30 kali per menit. 3. Suhu badan korban 33 derajat Celcius. Dan 4. Tekanan darah sistolik 140 mmHg dan distolik 80 mmHg. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya kita masuk ke tahap riwayat penderita. Di sini penolong mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang penderita agar dapat mengetahui penyebab utama kejadian yang dialami korban. Informasi mengenai riwayat penderita dapat diperoleh melalui wawancara dengan penderita, keluarga, atau saksi mata. Penolong tidak membuat diagnosa, tapi membuat kesimpulan berdasarkan hasil temuannya. Berikut ini adalah hasil dari riwayat penderita korban yang saya tangani. Yang pertama yaitu keluhan utama. Korban merasakan nyeri pada bagian tangan sebelah kanan dan pergelangan kaki. Selanjutnya, obat yang diminum. Sebelum kejadian, korban tidak mengonsumsi obat. Yang ketiga, makanan atau minuman yang dikonsumsi sebelumnya. Korban sebelumnya mengonsumsi makanan bubur ayam. Selanjutnya, penyakit yang diderita korban tidak ada. Lalu alergi yang diderita korban juga tidak ada. Yang terakhir, kejadian atau kronologi. Dari wawancara, saksi mengatakan bahwa korban tidak sempat menghindari tumpahan oli di depannya. Lalu remaja tersebut tergelincir bersama sepeda motornya dan terjatuh pingsan. Penilaian yang kelima yaitu pemeriksaan berkala. Penilaian dan penata laksanaan yang sudah selesai tidak berarti bahwa tugas seorang penolong sudah selesai. Pemeriksaan harus diteruskan secara berkala sebelum mendapat pertolongan medis dengan mengulang pemeriksaan dari awal atau mencari hal yang terlewati. Selanjutnya, penilaian terakhir dari penilaian penderita yaitu pelaporan. Setelah selesai menangani korban, maka perlu dilaporkan secara singkat dan jelas kepada penolong selanjutnya. Dalam laporan sebaiknya dicantumkan 1. Umur dan jenis kelamin penderita. Yang kedua, keluhan utama. Ketiga, tingkat respon. Keempat, keadaan jalan nafas. Kelima, pernafasan. Keenam, sirkulasi. Ketujuh, pemeriksaan fisik yang penting. Kedelapan, wawancara yang penting. Kesembilan, penata laksanaan. Dan kesepuluh, perkembangan lain yang dianggap penting. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.